Cek, cek, cek. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, udah masuk ya, teman-teman. Suaranya udah jelas. Halo, komennya. Oh, udah ada yang masuk. Udah jelas suaranya nih ya, gambarnya. Waalaikumsalam. Ada Dedek Susilau. Oke, udah jelas Kak, suaranya juga oke. Lanjut ya. Tadi udah dengerin Mbak Novi yang begitu bersemangat ya teman-teman. Dan sekarang siang hari ini ketemu sama Nia. Jadi teman-teman salam kenal semuanya. Nia adalah Sapphire Director Oriflame. Oh ya, semangat pagi Mbak Eni. Semangat pagi, gimana teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Tetap semangat. Yang pasti ya, di kondisi apapun gitu teman-teman harus tetap semangat. Dan teman-teman, jadi siang hari ini Nia kebagian untuk sharing sama teman-teman semua. Nia adalah Sapphire Directornya Oriflame. Mungkin ada yang belum pernah kenal gitu ya. Udah ikutan Oriflame ini join udah 3 tahun lalu. Waktu itu diajakin sama Cindy Silmina. Dan Cindy inilah yang mengenalkan Oriflame. Waktu diajakin join pertama kali itu nggak pakai mikir panjang, langsung oke sih ini KTP ku gitu. Karena Nia itu udah pakai produknya lama, udah pakai produk Oriflame tuh sejak zaman kuliah, tapi nggak pernah ada yang ngajakin gitu, nggak pernah ada yang nawarin buat nyobain bisnis Oriflame. Dan akhirnya alhamdulillah dari 3 tahun yang lalu itu di saat sekarang ini makanya teman-teman bersyukur kenal Oriflame, kesempatannya jangan disia-siakan. Di saat seperti ini itu kita bisa benar-benar orang-orang biasanya work from home ya, tapi kita udah tahu gitu kalau di Oriflame ini bisa banget dikerjain secara online kapanpun dimanapun. Dan aku buka materinya dulu ya. Dan hari ini siang hari ini Nia bakalan share ke teman-teman tentang memaksimalkan rekrut secara online. Oke, oke, aku tunggu dulu ya. Makin banyak yang masuk. Ada Ratih, ada Ratih saudaraku. Dan teman-teman waktu itu cerita dikit. Nia join Oriflame akhir Desember 2016. Dan dalam waktu 1 tahun setengah alhamdulillah bisa banget berangkat ke Gold Conference Paris waktu itu. Berangkat sama Cindy. Terus tahun kemarin ke Stockholm, Swedia. Dan tahun ini harusnya Agustus kan ya, berangkat ke Spain dengan 2 tiket dan lolos juga ke Alhambra teman-teman. Cuman karena ada wabah ini dan kita mau ya wabah ini segera berakhir pastinya siapapun ya, akhirnya harus ditunda tahun depan. Dan ini artinya kesempatan juga buat teman-teman semua buat kesempatan kejar Spain-nya nih. Jadi masih ada waktu sampai tahun depan teman-teman ya buat ngejar Spain. Dan ketambahan lagi ternyata ya semuanya bisa nggak harus yang naik level kan untuk yang dapat Alhambra, tapi semua semua yang lolos bisa pilih antara Valencia atau Alhambra. Nah, teman-teman, jadi jangan sampai kelewatan. Itulah serunya Oriflame ya, teman-teman. Kita nggak hanya cuman kejar jenjang karirnya, sukses plan-nya, tapi memang komplit itu semua ya. Penghasilan iya, cash award-nya iya, liburannya yang luar biasa gitu. Itu yang bikin makin semangat kerja. Nah, kalau banyak yang nanya, gimana sih Mbak Nia kok bisa setahun setengah jalan-jalan ke Paris gitu kan? Waktu itu ada di level senior director, apa gitu yang Mbak Nia lakukan? Nah, memang teman-teman ya, karena Nia itu adalah seorang full time mami yang punya 2 orang anak balita, memang Nia jalanin Oriflame kebanyakan secara online. Jadi 90% online gitu kan, sisanya ya ketemu tim beberapa kali, cuman nggak setiap hari sih, karena memang Nia memaksimalkan rekrut itu secara online. Jadi sesuai sama tema siang hari ini. Kenapa teman-teman mesti
memaksimalkan online, apalagi di kondisi saat ini ya, kita nggak mungkin ya untuk ketemuan tim gitu kan, nggak mungkin ketemuan orang atau kita nawarin door to door gitu kan. Jadi teman-teman benar-benar harus mempersiapkan diri. Yang biasanya katanya gaptek lah, nggak bisa. Kan ada timnya nih ya, mbak aku nggak biasa main IG, nggak biasa main aktif di sosmed, aku tuh pemalu mbak. Terus gimana? Ya nggak bisa, gimana kamu harus memaksakan dirimu gitu, harus keluar dari zona nyaman. Ya memang ini saatnya online gitu kan, saatnya online ya. Jadikan onlinemu itu online berfaedah gitu. Jadi nggak cuman hanya scrolling yang nggak jelas gitu kan. Jadikan onlinemu itu menghasilkan uang. Oke. Nah, jadi teman-teman, fakta-fakta online yang perlu teman-teman ketahui ya, pengguna media sosial di Indonesia itu udah mencapai 150 juta orang. Kalau kita nggak ikutan gitu kan ya, kalau kita nggak ikutan ini arusnya online itu ya teman-teman bakalan ketinggalan. Dan 99 juta itu adalah generasi milenial yang menguasai penggunaan media sosial. Di mana generasi milenial ini emang mereka benar-benar kreatif ya, inovatif, terus ada aja gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ketinggalan. Jadi jangan bilang gaptek gak bisa online, aku biasa offline, biasa nawarin door to door, biasa ketemu tim offline. No, no, no teman-teman ya. Semua bisa dipelajarin. Nah, teman-teman juga tahu kan ya kalau Oriflame itu adalah penjualannya secara langsung. Jadi direct selling kan ya teman-teman ya, nomor 1 gitu di Indonesia. Jadi teman-teman Oriflame pun juga udah tahu gitu ya, di saat sekarang ini semakin modern, penjualan pengirimannya juga semuanya nggak kayak zaman dulu kan, pernah ada dengar cerita harus ke cabang lah, harus antri. Kalau di sekarang di Oriflame teman-teman duduk cantik aja, aplikasinya juga udah canggih, disupport online, semua barang akan dikirim ke rumahnya teman-teman gitu. Ya, ya Mbak Nov. Jadi jadikan onlinemu tuh online yang berfaedah. Jangan scrolling ya. Dan next. Nah, sekarang ya teman-teman, aku lanjutin. Amunisi. Apa sih yang perlu kita persiapkan untuk memasuki rekrut secara online? Ini ada timku juga masuk. Halo Mbak Nia Murniati. Nah, yang pertama teman-teman, yang perlu teman-teman amunisi yang dipersiapkan itu adalah hal-hal basic tentang Oriflame. Teman-teman mesti tahu dulu nih, biar yakin, biar pede gitu ya buat menjelaskan, karena ini adalah modal awalnya teman-teman. Basicnya Oriflame itu apa aja sih yang kita harus memahami? Yang pertama history ya, sejarahnya tentang Oriflame. Teman-teman harus tahu itu. Pastinya upline-nya kan juga sering ya jelasin pada saat getting started, memulai Oriflame gitu kan. Yang kedua adalah product knowledge. Harus paham product knowledge. Jadi pada saat teman-teman nanti review-review produk nih online, kalau ada yang nanya, teman-teman nggak gagap jawabnya, tapi harus yakin gitu. Terus yang ketiga, harus tahu juga success plan-nya Oriflame yang simple-simple aja. Nggak melulu sampai level atas-atas, enggak. Tapi yang success plan simple aja, teman-teman harus sudah paham itu. Dan yang keempat, harus tahu siapa aja sih orang-orang yang udah sukses di Oriflame. Nah, itu ya basic tentang Oriflame yang teman-teman mesti ketahuin dulu. Itu adalah amunisinya teman-teman buat bercerita, buat modal awalnya teman-teman, buat nyetatus ya. Jadi ya seputaran itu teman-teman, seputaran tentang Oriflame, seputaran tentang produknya, orang-orang yang udah sukses, dan juga success plan-nya Oriflame gitu. Oke, jangan lupa dicatat ya. Ini Nia ngomongnya kecepetan ya, karena dikasih waktu cuma 15 menit sama Pak Bin. Terus selain tadi ya hal-hal basic itu yang teman-teman harus tahu, selanjutnya adalah wajib nih teman-teman punya
personal branding yang strong gitu ya. Explore teman-teman, keistimewaannya teman-teman itu apa gitu. Setiap orang tuh punya potensi masing-masing. Kayak Nia, orang-orang taunya, oh Mbak Nia ini dulu adalah ex AV2 gitu. Mungkin teman-teman yang tahun 90-an tahu ya, pernah nonton Akademi Fantasi Indosiar, itu salah satunya saya, finalisnya. Nah, jadi orang-orang taunya ex AV2, seorang full time mommy yang saat ini jalanin bisnis kecantikan yaitu Oriflame. Nah, teman-teman harus punya personal branding. Karena di dunia online ini ya, dunia maya ini, apalagi member Oriflame juga banyak juga kan ya di Indonesia gitu. Ada 300.000 member aktif gitu di seluruh Indonesia. Peluangnya masih sangat besar sih teman-teman, karena penduduk kita kan 200 jutaan gitu ya ke atas. Aku kurang jelas ya, tapi yang pasti peluang kita itu besar. Cuman kita harus punya keunikan tersendiri. Itulah teman-teman harus mengeksplor keistimewaan, keunikannya teman-teman, potensi diri itu ditonjolkan. Misal nih teman-teman seorang ibu rumah tangga yang suka masak, ya udah gitu. Walaupun aku seorang ibu rumah tangga suka masak, tapi aku pun merawat kecantikan gitu. That's why aku pilih Oriflame sebagai produk yang aku pakai sehari-hari gitu. Itu kan bisa juga ya. Jadi apapun sih teman-teman harus cari keunikannya. Ayo, mungkin ada yang mau nanya di sini. Kalau teman-teman apa personal brandingnya, bisa sama ditulis di komen. Yang bikin orang itu orang itu langsung inget sama teman-teman. Jangan yang pasaran ya. Jadi jangan cuma IRT gitu, banyak IRT, tapi apa yang bikin teman-teman itu berbeda. Atau mungkin seorang perawat gitu, seorang perawat atau karyawati yang tetap memperhatikan penampilan. Itu adalah personal branding ya. Dan teman-teman selalu menggali keistimewaan yang menjadi potensi teman-teman yang dalam diri. Tujuannya itu bukan mau pamer atau gimana ya, tapi itu untuk menunjukkan rasa percaya diri biar orang itu makin yakin gitu kalau mau gabung Oriflame sama kita. Oke, aku next lagi. Di sini aku udah nyiapin sih teman-teman, udah nyiapin materi. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang kita masuk ke sosmed makeover. Gitu. Bu Guru berbisnis Oriflame. Oke. Mbak Brigita tinggal dijabarin aja lebih detail guru apa gitu ya. Karena kan banyak juga ya bu guru yang berbisnis Oriflame di sini. Misal seru ya kalau guru bahasa Jawa, misal guru bahasa Jawa berbisnis Oriflame dari kota mana kayak gitu. Terus aku ART Mbak Nia sambil Oriflamean, nggak apa-apa Mbak. ART yang terus pingin mengupgrade diri gitu. Perawat berbisnis Oriflame. Yes. Bisa juga. Jaga jompo berbisnis Oriflame. Oke, good. Nah, jadi teman-teman pastilah punya potensi di dalam dirinya teman-teman. Itu tonjolkan, itu menjadi keunikannya teman-teman. Nah, kalau udah tahu tentang basicnya Oriflame, udah ngerti, personal branding juga udah terbentuk, yang selanjutnya adalah social media makeover. Oke Pak Kiki, perawat sambil berbisnis Oriflame, bagus. Nah, maksudnya sosmed makeover tuh apa gitu ya? Sosial medianya teman-teman harus dipercantik. Nggak cuman teman-teman aja yang cantik gitu ya pakai produk Oriflame, tapi sosmednya juga harus di makeover. Jadi ada kalau teman-teman Nia boleh tahu apa sih sekarang sosmednya yang paling banyak dipakai gitu ya buat promosi, IG kah? Atau Facebook, WA Story itu juga salah satu sosial media kan gitu. Nah, itu harus benar-benar di makeover. Makanya kalau ada timku yang akunnya itu di private, pasti aku omelin. Terus kalau akunnya jarang aktif main story gitu ya, atau
di feed gitu suka aku omelin juga, kamu tuh harus promosi loh, kita tuh di sini promosi online dimaksimalkan, apalagi di kondisi kayak gini gitu kan. Kalau akun di private nggak pernah posting, terus nggak pernah ceritain personal brandingmu, nggak pernah ceritain Oriflame, terus orang tuh mana tahu gitu loh. WA story yang lebih nyantol, iya bener Mbak Jum, kalau WA story itu lebih nyantol untuk jualan produk gitu ya kalau Nia ya. Cuman kalau untuk personal branding, orang join, orang gabung, orang tahu kegiatan kita, itu tuh lebih banyak di Instagram kalau aku. Jadi teman-teman harus ngasih detail profilnya itu jelas, biodatanya harus jelas. Jadi ada nama lengkap, jangan pakai nama alay-alay ya, udah nggak, inilah teman-teman, kita kan berbisnis ya, udah nggak zaman pakai nama alay-alay aku sayang kamu atau apa mama papa bundanya Diva gitu misalkan, udah nggak kayak gitu-gitu, kita ini bisnis, jadi harus pakai nama aslinya kita. Terus tulis juga di profilnya situ teman-teman ya, Facebook maupun IG ditulis teman-teman tuh seorang IRT, mahasiswi, pekerja, wirausaha, mompreneur gitu, apapun ditulis itu yang berbisnis Oriflame gitu. Jadi orang-orang tuh tahu dari profil aja, pada saat buka Facebook, IG langsung tahu, oh dia Oriflamean ya gitu. Oh seorang IRT yang Oriflamean gitu ya teman-teman ya. Dan foto profilnya pun harus jelas. Jangan dari jauh teman-teman ya. Jangan rame-rame. Karena kalau di dunia online kita harus menimbulkan yang namanya trust, kepercayaan. Kalau fotonya rame-rame atau bahkan pakai foto, biasanya kayak foto kartun-kartun atau foto artis gitu kan, ini tuh bisa dipercaya nggak sih orang ini gitu. Nggak bakalan kan dia itu join atau beli produk ke kita gitu, kita aja nggak ngasih wajah aslinya kita. Jadi foto harus jelas dan close up kalau bisa. Terus pasang statusnya teman-teman sebagai beauty consultant Oriflame, harus bangga. Kasih juga nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi bisa pakai Bitly, bisa pakai Linktree, pokoknya apapun ada nomor kontak yang bisa langsung diklik nyambung ke WA-nya teman-teman. Jadi percantik akun sosmednya teman-teman itu, cover Facebook dipercantik, feed IG-nya juga harus dipercantik, terus highlight IG-nya. Jadi kalau di Instagram kan ada highlight ya, itu dikasih info-info tentang Oriflame atau katalog berjalan. Memang sih teman-teman butuh effort gitu ya, setiap hari harus nyetatus gitu kan, sehari minimal 3 kali kayak minum obat ya, pagi siang sore itu minimal loh ya. Memang seperti itu gitu teman-teman. Kalau kita nggak nyetatus atau nggak promosinya on off aja, belum tentu kok kita promo sekarang ya orang langsung lihat gitu, nggak mungkin. Sedangkan yang di timelinenya temennya kita tuh kan banyak ya, kalau kita nggak terus promo ya hilang nanti. Teman-teman pernah lihat gak sih online shop kayak baju gitu, sehari itu mereka bisa posting baju itu bisa puluhan kali, bahkan ada yang sehari itu ratusan kali loh posting aja. Akhirnya kan muncul ya di timelinenya kita, mau nggak mau akhirnya kita lihat, mau nggak mau akhirnya kita kepo dan kita nggak klik, penasaran ini apa sih yang dia jual gitu. Nah kita pun kayak gitu teman-teman, namanya promosi nggak boleh on off, nggak boleh sehari cuman sekali, karena bakalan tenggelam di muka bumi. Jadi langsung tenggelam, nggak akan ada yang lihat gitu. Jadi pastiin juga ya teman-teman ya, sosmednya harus cantik. Tapi aku yakin deh Oriflamers tuh udah canggih-canggih, bahkan keren-keren mereka itu kalau bikin feed gitu, dikasih filter-filter, efeknya seperti apa. Kalian pasti jauh lebih keren-keren, masih muda-muda semua. Selanjutnya, oh ya, ada yang dibilang katalog berjalan di sosmed dan dunia nyata. Ya nggak apa-apa gitu, ini kan bisnis kita ya, jadi harus bangga. Bisnis, jadi Oriflame ini bisnisnya kita, harus terus dipromosiin. Kayak Nia sering ada yang nanya,
Mbak kok lipstiknya bagus loh, Oriflame. Mbak ini skincare-nya kok aja bagus, pakai Oriflame dong gitu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan bangga aku bilang pakai Oriflame, nggak merek lain gitu. Nah sama teman-teman harus bangga kayak gitu. Katalog berjalan ya nggak apa-apa, whatever, karena ini memang bisnis kita. Terus selanjutnya ya, udah tahu tentang basicnya Oriflame, terus udah belajar personal branding, terus udah make over sosmednya. Yang selanjutnya adalah konten, teman-teman. Sosmed konten itu juga penting. Jadi apa sih yang mau kita brandingkan hari ini? Itu kontennya uh, punya peran penting gitu loh. Konten tuh punya peran penting sebagai booster supaya orang-orang tuh kepo sama aktivitas kita. Kayak sekarang lagi di rumah aja gitu, sama kayak Nia lagi nemenin anak-anak ngerjain tugasnya di rumah. Ya udah gitu, itu personal branding. Iya lagi sama anak-anak deh di rumah ngerjain tugas sekolahnya by online. Tapi seru juga ya gitu kerjaanku, di sela-sela anak-anak udah selesai nih ngerjain tugas, aku tetap juga bisa jalanin kerja dari rumah. Kerja dari rumahnya Nia itu udah lama loh, dari zaman sebelum ada wabah ini itu udah bisa dikerjain dari rumah gitu. Itu adalah konten ya, tunjukin aja gitu keseruan kita sama anak-anak. Itu kalau Nia ya. Kalau teman-teman kan pasti punya personal branding masing-masing. Bikin konten yang menarik, misal nih keseruan sama keluarga gitu kan, foto atau video kalau Nia sama anak-anak gitu. Terus uh, keseruan tentang kita ngerjain bisnis ini bisa dari mana aja, itu juga bisa jadi kontennya teman-teman gitu. Atau review produk, teman-teman, review produk juga bisa soft selling, hard selling gitu kan. Soft selling misal teman-teman mau lagi ngapain ya, lagi cuci tangan gitu, sekarang harus cuci tangan gitu sering-sering, di sebelahnya ada sabunnya Oriflame, itu kan juga salah satu konten ya teman-teman ya. Kalau hard selling teman-teman lebih ke hari ini promo Milk Honey body cream gitu kan, 89.900 gitu, buruan yuk karena khusus hari ini aja loh promonya. Itu lebih ke hard selling. Whatever apapun itu, kalau teman-teman sendiri yang nge-review testimoni pribadinya teman-teman, itu orang akan lebih percaya. Itu bisa jadi kontennya teman-teman juga. Terus kalau aku ngerasa ya konten video itu lebih menarik teman-teman ya. Orang-orang lebih banyak yang kepo daripada foto aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau mix ya nggak apa-apa antara foto dan video. Yang penting adalah konsisten dan rutin. Di feed, di story, di Facebook, di WA story, itu semua jabanin teman-teman. Ini udah berapa menit ya? Kalau teman-teman ada yang mau tanyain boleh. Dan yang keempat ya tadi udah belajar basicnya Oriflame, aku review lagi ya. Udah punya personal branding, udah makeover sosmednya, udah punya konten yang keren. Nah sekarang yang kelima nih terakhir, teman-teman harus punya juga sosmed activity namanya. Sosmed activity itu aktivitas apa sih yang teman-teman perlu lakuin di sosmed supaya menambah follower. Jadi ada tips 6 vol. 6 vol itu nambah follower ala Nia. Yang pertama teman-teman, sering-sering deh like, comment akunnya temen gitu kan. Karena walaupun kita tuh nggak pernah ketemu karena di dunia online, tapi kalau orang tuh di like, dikasih jempol, dikomenin, lucu ya anaknya, lucu loh, ini bagus loh outfitmu, terus oh iya lagi ngapain, pokoknya apapun lah teman-teman ya kita komen, itu orang akan seneng. Samain aja kayak diri kita, kita pun juga seneng kan kalau ada yang like, ada yang komen. Nah untuk namfol atau nambah follower, pastiin teman-teman sering like komen akunnya temen gitu. Terus tambah terus pertemanan teman-teman.
Jadi mau minimal 20 orang, minimal sehari 50 orang itu bebas. Tapi tambah pertemanan itu harus. Kalau kita udah sosmednya bagus, cantik, statusnya udah keren, personal brandingnya udah strong, terus temennya itu aja, yang lihat itu aja dong gitu. Jadi perlu untuk follow akunnya temen, temennya temen gitu. Jadi terus eh, apa namanya, networknya itu berkembang teman-teman ya. Dan pakai hashtag juga kalau di IG itu ada hashtag. Jadi biar kalau orang nyari itu lebih gampang. Misal kayak ini ya, sering hashtagnya itu bekerja dari rumah, atau IRT berpenghasilan, atau bisnis dari rumah gitu. Jadi orang tuh kan sekarang kalau mau apa sih namanya, mau search ya, search itu pakai hashtag itu. Nah, teman-teman, yang pasti ya, percantik terus tamannya. Tamannya itu adalah sosial media. Tabur benih positif, harus healthy sosmed. Nggak cuman menjaga kesehatan aja sekarang, tapi harus healthy juga sosmednya. Kita tabur benih positifnya teman-teman. Dan rasakan nanti teman-teman tinggal memetik hasilnya gitu kan. Jadi kalau kita terus di sosmed itu kelihatan kalau orangnya berbinar-binar, bersemangat, selalu motivasinya tinggi gitu kan. Kayaknya seru orangnya gitu, support full sama tim. Itu orang juga akan lihat gitu loh. Jadi tebarkan terus aura positifnya teman-teman di sosial media. Kontennya harus sekreatif mungkin. Emang nggak gampang kok bikin konten yang kreatif itu. Memang setiap hari kita harus mikirin apalagi ya, apalagi ya. Makanya teman-teman kalau tahu Atta Halilintar kan ya, atau Ria Ricis, kenapa bayarannya bisa mahal gitu kan. Mereka-mereka ini youtuber-youtuber yang duitnya banyak-banyak ya karena memang kontennya bervariasi dan kontennya tuh menarik. Kita pun juga bisa gitu pakai konten-konten yang seru yang nanti diarahin ke bisnis kita. Dan rajin juga teman-teman update wawasan apa sekarang yang lagi viral gitu kan, bisa kita bahas juga di situ biar makin seru, nggak ngomongin Oriflame mulu gitu. Cuman nggak usah bahas corona terus ya teman-teman ya. Yang itu memang sekarang sedang wabah itu sedang berjalan, cuma nggak perlu kita bahas itu terus. Sudah terlalu lelah menerima berita itu. Mending kita menebarkan aura positif. Apa yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini gitu loh. Nah, jadi orang yang ngangenin di sosmed. Sekarang donnya ya, di sosmed itu yang nggak boleh dilakukan teman-teman adalah nggak usah bahas tentang hal yang sara gitu teman-teman ya. Masalah agama lah, politik apa itu nggak perlu teman-teman. Itu bukan ranahnya teman-teman ke sana. Kita di sini adalah berbisnis gitu kan. Kita membantu tim juga supaya mereka makin berkembang gitu ya, ngajakin promo bareng-bareng sama tim gitu. Udah, jadi nggak usah bahas sara, nggak perlu galau, nggak perlu baper, nggak perlu curhat-curhat pribadi yang nggak jelas. Udah, nggak ada yang pengen dengerin kok, nggak ada yang pengen dengerin kita dengan hal-hal galau, baper atau curhat-curhat kayak gitu itu. Tunjukkan yang positif biar orang-orang kangen gitu ya sama postingan kita. Nah, jadi teman-teman, tujuan tadi itu kita melakukan banyak hal ya, amunisi itu untuk merekrut online. Tujuan itu untuk apa sih? Nanti itu adalah jembatannya teman-teman kan, supaya bisa diarahkan ke explore gitu kan. Di aktivitas online tadi itu jembatan bagi teman-teman dapat calon prospekan, calon downline, nanti bisa minta tolong ke upline manager and up-nya untuk masukin ke grup explore gitu kan, untuk dijelaskan tentang Oriflame. Atau nggak melulu join sih sebagai downline atau prospekan, tapi dari situ juga siapa tahu udah jadi loyal customer-nya teman-teman gitu. Nah, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu teman-teman ada dua hal ya, persepsi ya. Yang pertama mesti mikirnya, aduh kayaknya ini ya monoton gitu. Gitu terus ya, kita harus
sering add orang baru, kita harus nge-like komen, harus sering branding gitu, kayaknya monoton deh, bosen gitu. Padahal sebenarnya konsistensi itu adalah kunci suksesnya teman-teman. Jadi nggak ada hal lain gitu kan, selain memang hal ini terus dilakukan berulang-ulang. Oke teman-teman, sudah 15 menit dan videonya ini bisa teman-teman putar lagi, bisa teman-teman note dan segera action pastinya. Dan apalagi bulan ini ya teman-teman ada promo 29900, pastinya teman-teman banyak yang makin kepo teman-temannya, apalagi welcome programnya juga keren-keren. Oke, semangat buat teman-teman semua. Udah tanggal 20 April, tinggal 11 hari lagi ya untuk menutup April. Do the best teman-teman, sehat-sehat semua ya. Keep positive thinking. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.